Dunia menahan napas saat sebuah berita menggemparkan muncul dari media terkemuka Rusia. Dikutip langsung dari Russia Today dengan judul Ukraine Threatening Nuclear Plants, Russian Envoy. Dunia terkejut dengan tuduhan mengerikan ini. Ukraina mengancam pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Ini bukan sekedar insiden kecil di medan perang, tapi sebuah sinyal bahaya yang sangat jelas yang mengancam kehancuran global. Apakah ini hanya kecelakaan? Ataukah sebuah kecelakaan yang sengaja dibuat oleh Ukraina? Mengapa insiden ini memicu ketegangan yang begitu besar? Bagaimana mungkin sebuah perang regional bisa mendatangkan risiko yang setara dengan kiamat nuklir? Hari ini, kita akan membongkar semua ini dalam 3 bagian utama. Bagian pertama, mengapa sebuah pembangkit nuklir di tengah medan perang adalah ancaman terbesar bagi dunia? Bagian kedua, mengapa Rusia mengklaim ini bukanlah kecelakaan, melainkan strategi yang disengaja dari Ukraina? Bagian ketiga, bagaimana ancaman ini membuat tatanan global berada di ujung tanduk, bahkan bisa melahirkan perang dunia ketiga. Mari kita selami lebih dalam. Bagian 1. Di ujung bencana, mengapa pembangkit nuklir jadi ancaman terbesar? Bukankah kita selalu melihat pembangkit nuklir sebagai sumber energi yang aman? Dalam kondisi damai, ya, pembangkit nuklir dirancang dengan lapisan-lapisan keamanan, pagar beton bertulang, hingga sistem pendingin canggih. Namun, di tengah medan perang, semua teknologi itu bisa runtuh seketika. Ia bisa berubah menjadi kotak Pandora paling berbahaya yang pernah ada. Pembangkit nuklir Zaporozhye di Ukraina bukan sekedar pembangkit listrik biasa. Ia adalah yang terbesar di Eropa, dengan 6 reaktor aktif yang berisi ribuan ton bahan radioaktif. Bayangkan sebuah bom waktu raksasa yang dikelilingi rudal, artileri, dan serangan drone. Satu saja kesalahan, satu saja peluru nyasar, bisa memicu bencana yang jauh lebih besar daripada tragedi Chernobyl. Sejarah memberi kita pelajaran pahit. Tahun 86, ledakan di Chernobyl menghancurkan sebagian besar wilayah Ukraina, Belarus, hingga meracuni Eropa. Tahun 2011, kecelakaan di Fukushima akibat tsunami membuat Jepang lumpuh bertahun-tahun. Itu semua terjadi tanpa perang. Lalu apa yang terjadi jika perang berkecamuk di sekeliling pembangkit nuklir terbesar di Eropa? Zaporozhye kini bagaikan gunung berapi aktif yang dipermainkan oleh tangan-tangan gila. Ancaman terhadap pembangkit ini bukan hanya datang dari serangan militer, tetapi juga dari kerusakan sistem, listrik padam, atau kegagalan teknis akibat konflik. Satu saja pompa pendingin berhenti bekerja, reaktor bisa meleleh. Satu saja gudang bahan bakar bocor, radiasi bisa menyebar ke seluruh benua. Dunia bisa kembali ke era kegelapan hanya karena keserakahan segelintir elit politik. Di tengah situasi mengerikan ini, Amerika Serikat dan sekutunya justru bertindak seperti orang yang bermain api di gudang mesiu. Mereka mengirim senjata tanpa henti, mendorong Ukraina untuk terus maju, padahal taruhannya adalah nyawa seluruh umat manusia. Inilah yang membuat dunia mulai bertanya, apakah Barat benar-benar peduli pada keselamatan global, ataukah mereka hanya peduli pada agenda geopolitik semata? Bagian 2. Jaringan konspirasi terbongkar. Mengapa ini bukan kecelakaan? Apakah serangan terhadap pembangkit nuklir ini hanyalah sebuah kecelakaan? Rusia dengan tegas mengatakan tidak. Ini adalah bagian dari strategi yang disengaja dari Ukraina untuk menciptakan kepanikan global. Mengapa Ukraina melakukan tindakan seberbahaya itu? Ada beberapa alasan kuat di baliknya. Pertama, untuk menarik simpati global. Ukraina tahu bahwa narasi korban perang saja sudah mulai jenuh di telinga dunia. Maka mereka perlu sesuatu yang lebih dramatis. Ancaman nuklir adalah kartu truf yang bisa memaksa dunia kembali menoleh. Ibarat seorang anak yang membakar rumahnya sendiri agar semua tetangga datang menolong, Ukraina berharap dunia akan panik dan semakin membanjiri mereka dengan senjata, uang, dan dukungan politik. Kedua, untuk memancing keterlibatan NATO lebih jauh. Ukraina sadar bahwa NATO punya pasal 5 yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota
dianggap serangan terhadap semua. Jika ancaman nuklir dianggap mengancam seluruh Eropa, Ukraina berharap NATO akan punya alasan moral untuk mengirim pasukan langsung, bukan sekedar senjata. Strategi ini penuh risiko, tetapi juga penuh perhitungan politik. Ketiga, untuk menekan Rusia di meja diplomasi. Dengan menciptakan bayangan bencana global, Ukraina berharap bisa mengendalikan opini publik internasional sehingga Rusia terpojok. Namun, logika ini bisa berbalik arah. Dunia bisa saja justru melihat Ukraina sebagai pihak yang ceroboh dan berbahaya. Dan jangan lupa, Barat juga punya kepentingan ekonomi yang tidak kecil. Industri senjata Amerika Serikat meraup keuntungan miliaran dolar dari konflik ini. Perusahaan energi Barat pun diuntungkan karena Eropa terpaksa membeli gas dan minyak dari Amerika dengan harga lebih mahal setelah memutus ketergantungan pada Rusia. Jadi, semakin lama perang ini berlangsung, semakin besar keuntungan bagi sebagian pihak di Barat. Namun di balik semua perhitungan politik, ada hukum yang lebih tinggi. Allah mengingatkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, bahwa siapapun yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seolah membunuh seluruh umat manusia. Ancaman terhadap sebuah pembangkit nuklir tidak hanya membunuh satu jiwa, tetapi berpotensi membunuh jutaan, bahkan miliaran jiwa. Inilah bukti bahwa keserakahan bisa membutakan manusia hingga melupakan kemanusiaan. Bagian 3. Dunia di ujung tanduk. Ancaman nuklir dan tatanan global baru. Apa konsekuensi dari semua ini? Dunia kini berada di ujung tanduk. NATO terjebak dalam dilema mematikan. Pilihan pertama, mereka merespons dengan keras, mengirim pasukan, meningkatkan eskalasi. Tetapi itu berarti membuka pintu bagi perang dunia ketiga, perang nuklir yang bisa mengakhiri peradaban. Pilihan kedua, mereka tidak merespons, menahan diri, yang berarti menunjukkan kelemahan. Dan kelemahan ini bisa membuat Rusia semakin berani memperluas pengaruhnya. Di dalam NATO sendiri, perpecahan mulai tampak jelas. Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Lituania berasa paling terancam, sehingga mendorong respons militer yang agresif. Sebaliknya, negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Italia, dan Prancis lebih berhati-hati. Mereka tahu betul bahwa perang terbuka dengan Rusia hanya akan membawa kehancuran ekonomi dan sosial bagi Eropa. Sementara itu, di luar Eropa, banyak negara justru melihat kekuatan Rusia semakin solid. Rusia berhasil bertahan dari sanksi ekonomi Barat, bahkan memperkuat hubungan dengan Tiongkok, India, Iran, dan negara-negara Afrika. Mereka mulai membentuk blok ekonomi baru seperti BRICS, yang bisa menandingi dominasi Barat. Ini adalah tanda lahirnya tatanan dunia multipolar, di mana tidak ada lagi satu negara atau satu blok yang bisa memaksakan kehendak atas seluruh dunia. Dan jangan lupa faktor energi. Rusia adalah salah satu pemasok minyak dan gas terbesar di dunia. Selama konflik ini, harga energi melonjak, memukul ekonomi Barat tetapi memperkaya Rusia dan sekutunya. Di sisi lain, negara-negara berkembang mulai mencari jalur alternatif. Tidak lagi mau tunduk pada dolar Amerika. Jika tren ini berlanjut, dominasi ekonomi Barat bisa runtuh dari dalam. Dunia kini berada di persimpangan jalan. Jika Barat terus memaksakan kehendak, kita bisa menuju bencana global. Tetapi jika dunia memilih jalan diplomasi dan multipolaritas, mungkin justru lahir tatanan yang lebih adil. Jika Anda merasa pembahasan ini membuka wawasan dan memberikan pemahaman baru tentang dinamika geopolitik yang kompleks, serta sebuah kebenaran yang sering disembunyikan, silakan subscribe channel ini. Kami menyajikan berita dari berbagai sumber yang insya Allah valid dan kredibel, mengungkap fakta yang sering ditutup-tutupi demi pemahaman kita bersama. Mari berpihak pada kebenaran dan keadilan.